Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada malam yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian iman dan juga Islam yang merupakan nikmat yang tidak bisa dibeli dan nikmat yang tidak bisa kita ukur dan apalagi untuk kita balas, untuk kita syukuri. Kita tidak mampu mungkin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rasa syukur kita itu sendiri merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan bersyukur kalau syukur itu sendiri adalah nikmat Allah? Jadi hidup kita ini dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, yang dengan perjuangan beliau semua kita bisa menikmati nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Imam Cik dan Ketua PKN Musalla Baitul Muttaqin. Sudah 3 kali tapi Baitul Muttaqin. kalau bahasa itu nggak ada pay attention ya, kurang perhatian nama ininya, hanya jalan saja. Lalu dah ini yang ketiga kali. Mungkin di musala sini mudah-mudahan yang saya hormati juga seluruh imam rawatib, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang telah berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Nah, di saat keadaan dunia yang kacau balau, ada satu titik pencapaian yang diinginkan oleh umat manusia. Jadi sebenarnya selain memang dari titik pengakuan, jadi hidup kita memang kalau kita tidak kontrol, kita hanya mencari yang namanya sebuah pengakuan. Maka kalau kita lihat orang yang baru kaya dengan orang yang sudah sangat kaya raya, itu akan berbeda gerak-geriknya. Kalau orang yang baru kaya misalnya, itu rasa naik mobil apa, Pajero dan sebagainya, itu beda rasanya, ya kan? Apalagi nanti parkir, beli takjil misalnya, ya kan, di tempat-tempat orang yang lebih rendah darinya, itu berbeda. Tapi berbeda dengan orang yang sudah sangat kaya raya, dia akan pakai slop selalu. Kalau kita ke Jakarta ke mal-mal itu, ya walaupun ini nggak boleh sebenarnya, ya mereka biasanya cenderung pakai celana pendek aja, sederhana. Orang jadi simple, ya, stylenya itu simple.
karena udah sangat kaya. Dia sudah diakui, orang udah tahu itu orang kaya, udah sangat kaya. Sehingga apapun yang dia pakai beda nilainya. Padahal sebuah kadang sangat murah, tapi luar biasa, orang luar biasa. Tapi coba orang kita aja baru kaya itu luar biasa juga. Karena kenapa? Karena yang orang yang sudah sangat kaya tadi itu sudah di titik puncak kepuasannya. Maka dia nanti akan turun lagi ke bawah. Sehingga apa? Rasa-rasanya dia kalau tidur makan ikan asin itu misalnya, itu sangat nikmat dibandingkan makan daging dan sebagainya. Dia ke kampung makan yang sederhana itu nikmat sekali. Karena misalnya dia jarang makan hal tersebut. Sehingga kenikmatan itu kembali lagi ketika di titik puncak ketinggian itu. Maka itu kalau kita lihat Firaun itu dia ingin mencapai sampai diakui dia sebagai Tuhan, ya kan? Titik puncak. Ana rabbukumul a'la, gitu. Dia ingin mengatakan dirinya itu Tuhan. Tapi kemudian Allah hancurkan dia sebelum dia mampu untuk mengakui hal tersebut, maka Allah binasakan dia dan Allah awetkan sehingga menjadi ibrah bagi kita semua pada hari ini. Begitu juga Qarun dan sebagainya. Nah, padahal yang seharusnya kita perjuangkan dalam hidup itu bukanlah kepuasan tadi, karena tidak akan pernah puas. Kalaupun kita akan puas, kita akan turun lagi, karena ini dunia, bukan surga. Akan ada titik di mana kita akan balik. Coba Bapak lihat wawancara itu orang-orang yang bermaksiat, yang bebas misalnya. Maka suatu saat dia memang tahu apalagi yang membuat dia itu saking bebasnya. Coba lihat hari ini orang-orang barat, ketika di titik kebebasannya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi lantas juga sekarang sedang terjadi apa? Banyak di antara orang barat yang mulai sadar, yang sudah mengenal Islam. Maka kita bisa lihat di dalam jurnal-jurnal mereka menulis tentang Islam. Ya, dari berbagai sisinya mereka mengulik Islam, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang mendapat hidayah. Kenapa? Karena mereka sudah di titik puncak kebebasan dan mereka akan kembali turun dari kebebasan itu dan ingin beragama kembali. Namun sayangnya di sisi lain, ketika negara Timur Tengah yang setelah kuat dengan peninggalan yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tapi justru mereka dengan alasan ingin menanamkan peradaban dan perubahan negaranya, mereka harus meninggalkan yang namanya identitas diri mereka, sehingga mereka memulai mencoba untuk bebas sekarang di negara Arab. Coba kita lihat di berita-berita itu mulai bebas. Padahal yang namanya sebuah peradaban itu tidak harus dengan kebebasan, karena kita harus punya tetap yang namanya identitas. Kita tidak perlu copy identitas orang lain. Kita sudah ada identitas sendiri yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, maka apa yang menjadi titik kita ini bergerak terus? Kalau kita lihat anak-anak yang mau nyobut kalau itu icen ini, ya? Apalagi kalau di sini ada guru TK misalnya, diminet itu, dinominat itu, ya. Kalau semut dalenya demi. Jadi dia mencari kesenangan dan ketenangan, maka dia harus bergerak. Kita juga seperti itu. Selama ini kita bergerak apa? Mencari uang. Untuk apa cari uang? Agar mendatangkan ketenangan. Sehingga apa yang terjadi? Dalam pikiran kita, semakin banyak uang yang kita kumpulkan, akan semakin banyak ketenangan yang bisa kita beli. Seolah-olah demikian. Begitu juga orang yang misalnya sibuk kawin, misalnya, walaupun itu boleh, ya, boleh. Walaupun itu, kalau setuju nggak setuju nanti, ya. Ini boleh nggak boleh, dua hal yang berbeda. Nah, saya dengan alasan apa? Ya, kesenangan kah dan sebagainya. Ya, sibuk mencari istri yang cantik. Karena kadang sudah ada istri cantik sekalipun,
itu biasanya cari yang keduanya bukan yang paling cantik, yang lebih jelek dari yang pertama. Kenapa? Ya memang seperti itu yang namanya kehidupan dunia ini kan. Tapi ibu-ibu tetap sabar. Yang penting kalau ibu-ibu sabar, suaminya akan tetap tenang. Ketika dia tenang, maka akan selalu dengan ibu, tidak akan berpaling ke yang lain. Nah, itu ketenangan itu. Jadi saya wawancara sama anak-anak di pesantren, anak-anak yang melakukan pelanggaran dan sebagainya. Kenapa kamu ini melakukan kesalahan? Ternyata kata mereka apa? Susah saya Ustaz. Jadi saya nggak bisa tidur malam. Jadi nggak bisa tenang dia Pak. Nggak bisa tidur malam. Sehingga apa? Bisa dipastikan anak yang tidak bisa tidur jam 12, maka itu ada indikasi dia itu akan bermasalah. Karena efeknya dia akan telat tidur, telat subuh, telat sekolah, telat dan itu baru dari sisi tidurnya saja. Belum hal yang lainnya. Baru dari tidur telat bagaimana efeknya. Nah, ternyata karena ketenangan. Bahkan bukan hanya mereka anak-anak yang misalnya bermasalah, anak-anak yang tidak bermasalah sekalipun ketika dia sulit ngaji, kenapa? Di pesantren itu kan ada tahajud, ada salat berjamaah, ada puasa dan sebagainya, rutinitas ibadah. Ya Ustaz, tapi susah. Saya kadang-kadang susah, tapi nggak tahu kenapa, apa susah diri saya. Ternyata setiap kita itu, kalau kita wawancara itu akan punya titik di mana rasa susah itu akan dirasakan. Sehingga apa yang dia lakukan untuk menghilangkan kesusahan itu, dia harus banyak-banyak minum kopi. Kadang-kadang nggak cukup 1 gelas, tambah 2 gelas. Untuk menghilangkan kesusahan itu, dia harus pergi kemana-mana dan sebagainya. Padahal ada satu konsep yang sudah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Apa konsepnya? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingat Allah itu akan menenangkan hati? Maka kalau kita hari ini ya galau, apalagi kalau anak-anak muda sekarang luar biasa, itu galau. Ya, daya tahannya itu sudah beda ya dengan bapak-bapak yang nggak depan. Ini nggak lama lagi. Ya kita semua emang nggak lama lagi. Jadi beda itu. Kenapa? Ternyata karena tadi kenyamanan hati. Coba kalau kita bayangkan Pak, dalam 24 jam pernah nggak kita punya 1 menit saja betul-betul fokus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terkadang ada mungkin, atau kadang sulit. Kita itu salat hari ini, yang salat itu fisik kita. Bagaimana dengan hati dan batin kita itu? Apakah ikut salat? Atau Allahu Akbar, keluar dari sini ke takjil, cari pamucot, nanti apa lagi udah diatur. Itu di salat asar. Yang itu. Kalau ibu-ibu, ini lagi salat tarawih misal ya. Allahu Akbar. Besok apa ini ya? Karena saya lupa ditutup tadi. Mereka kalau kayak terlalu. Ya apa semua diputar itu. Ketika kapan? Ketika kita mulai mengatakan Allahu Akbar. Itu masalah. Dan sisi itu masalah. Artinya apa? Makanya kalau seandainya kita misalnya menemukan orang, bapaknya cukup luar biasa, nyan bak mesti hana gue dia gitu mayang tu antrok doha gitu, wate matahari terbit itu bahkan sampai duha hana gue di duha baru gue nyandu cuma baju akai kan itu lah baju katanya gitu. Nah ingat Pak, tidak ada orang yang punya hubungan baik dengan Allah itu akalnya nggak baik, itu nggak mungkin, mustahil. Saya katakan demi Allah. Kenapa Pak? Karena koneksi ya di dalam diri manusia ini Pak ada satu ruang. Itulah ruang ketenangan.
Ruang apa itu? Qalbun di situ, sadar di situ, ketenangan di situ. Itulah ruang komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana komunikasi yang bagaimana? Itulah melalui zikir-zikir yang dimana semakin kita itu tenang, dia masuk ketenangan itu, maka kita akan semakin tenang dan gak cepat marah. Itu efeknya. Jadi bulan puasa, ya kan? Misalnya kita beli bu tablo itu be, hotel bu itu be, hotel bu lewat baju rohnya itu, maka tiban bang bu ini. Kau kan kamu kena hati kan? Kejar atau lagi bawa motor di klakson di belakang, dah tahu di depan masih ada orang, tapi dia kan itu kan cari apa? Cari gara-gara bahasanya ya, Pak ya. Jangan, yang pas kita kalau ngomongnya udah sabut tinju kan gitu, marah kita. Kenapa itu bisa terpancing dengan hal-hal demikian? Nah, apa yang terjadi? Mungkin di situ kita nggak balas. Ide pertama, kedua makin geram kita. Apa yang terjadi? Kapreh-preh balas, apanya kagawin holain, anak sempat balas. Maka kita tahan, sabar. Waktu itu rumah, ya. Dagalon tu anak unit, hidung kena 3 tahun dengan tak jadi mudah tepuk dan sebagainya. Akhirnya apa? Kemarahan yang tadi di luar itu kita tampung dan kita tumpahkan di dalam rumah kita. Maka itu bukanlah sabar pada hakikatnya. Karena sabar itu bukan memendam rasa marah, bukan. Sabar itu tidak membuat kita itu marah, itu namanya memendam rasa marah, emosi. Tapi sabar itu adalah bagaimana melepaskan hati di sini dan dia tenanglah hana rumah. Kalau belum, berarti belum tingkat kesabaran. Sabar mungkin bisa ya dikatakan sabar level biasa, ya. Tapi bagaimana substansi sabar itu adalah bukan misalnya ngaur kita enggak. Kita betul-betul mampu mengatur itu, kita maafkan dia misalnya, atau kita mengingat Allah, lepas dia, tenang dia, tarik nafas, tenang. Ya itu sabar. Dan itulah yang perlu dilatih. Saya pernah tanyakan itu beberapa tahun sama guru saya, bagaimana sebenarnya susah sabar itu? Karena saya mendapati ada seorang orang tua, karena beliau sabar dari kecil, ya mungkin dalam dengan kondisi suaminya yang agak keras, ya dia tidak melawan sehingga dia nggak pernah balas. Tahu-tahunya apa? Sakit Pak waktu umur tuanya. Alhamdulillah dapat obatnya dengan ngaji dan sebagainya. Kita konsultasi tauhid, dan supaya di situ obatnya lepas sampai sembuh kembali. Sakit itu bertahun-tahun nggak bisa tidur, kayak orang lebih eksentik, goyangnya udah luar biasa. Karena susah itu akumulasi dari rasa sakit yang dia pendam. Maka sabar itu harus lepas, kalau enggak kita akan sakit. Nah, bagaimana bisa kebawa seperti itu? Maka melalui zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jabarkan tentang zikir ini sangat luas. Ya, zikir itu dia ibadah yang sangat luas sekali. Salat juga disebut zikir, yang ada di dalam Al-Qur'an, di surah Al-Jumu'ah. Fas'al ila dzikrillah, bersegeralah ke zikir, maksudnya ke salat dan berbagai macam halnya. Tapi salah satu yang lainnya adalah zikir itu, itulah zikir dengan lisan dan hati kita itu. Maka kita harus betul-betul ya terkait dengan bagaimana menggerakkan zikir ini. Maka ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tidaklah zikir itu menenangkan hati. Nah, ini zikir yang harus kita latih. Kita baca tenangkan. Maka untuk latihan ketenangan ini dari 24 jam lamanya paling tidak, mari kita coba latih ketenangan itu. Kita ambil waktu salat kita. Kalaupun seandainya seluruh waktu salat itu kita masih belum tenang, kita ambil dari waktu salat subuh. Biasanya salat subuh itu agak lebih tenang. Nah, disitulah fokusnya. Tinggalkan dulu pekerjaan. Walaupun kita tadi mungkin berangkat, misalnya kalau salat sahur tadi sempat cekcok dan sebagainya. Nah, tinggalkan itu ketika Allahu Akbar.
tinggalkan dulu, paksa dia. Coba tenangkan saja dulu, nanti pikir lagi setelah sholat. Nah, inilah latihan ketenangan, sehingga apa Pak? Dengan ketenangan itu kita akan bisa memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Dia akan mudah untuk memaafkan. Maka hari ini belum jadi pemaaf. Sulit gimana? Sulit pemaaf. Itu sebenarnya yang bermasalah bukan orang lain, diri kita. Kalau hari ini teori kita belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang bagus kan, maka hari ini teori yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita menenangkan diri kita. Karena kalau kita sudah tenang, mau gimana pun orangnya, mau model gimana pun, kita akan tetap tenang. Dan ini butuh kepada proses. Itulah proses yang nanti apa? Sehingga hasilnya itu disebutkan di dalam Al-Quran, yauma naqulu li jahannam hal imtala'at wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Bahkan di ayat yang lain biqalbin salim. Jadi orang yang akan masuk surga itu orang yang punya hati yang tenang, orang hati yang selamat. Nah, ini yang harus kita gerakkan. Maka ketika kita baca la ilaha illallah, nah, jadi getarkan hati kita. Jadi kalau kita baca arahan dari Syekh Sekandari itu ta'fa'illah, itu lebih menarik lagi karena waktu. Jadi ketika kita berzikir, maka baik itu sendiri habis salat tahajud, ya. Kalau memang kita masih belum mampu zikir dengan hati kosong tanpa di mulut, bunyikan juga di mulut kita, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi illallah, betul-betul ada penegasan. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu. Itu betul-betul. Jadi bukan sekadar di mulut, kita harus latih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca sendiri. Tidak harus bersama. Dimanapun dan kapanpun baca. Jadidul iman imanakum bi qouli la ilaha illallah. Jadi kita sering-sering baca itu. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi